dari SMK Negeri 2 Unaha. Sini saya akan membongkar, menjelaskan dan pemasangan kembali transmisi manual. Alat yang kita gunakan untuk membongkar transmisi ini adalah satu obeng plat, palu-palu, jangka sorong untuk mengukur, tang speed, kunci T, ini kunci T 14, kunci ring 14 dan 15, dan puller. Ya, inilah langkah-langkah pembongkaran. Pertama kita buka dulu shift fork atau menekan. Nih. Setelah itu kita buka extension housingnya. Ini menggunakan kunci T14 atau kunci ring 14. Setelah itu kita buka semua, kita buka. Hanya membela. Ya, langkah selanjutnya kita buka dulu gigi mundur atau idle gear. Ini gigi mundur atau idle gear, ini poros idle gear. Kita letakkan ke sini. Setelah itu kita buka poros counter gear. Gunakan obeng min. Ini kita buka secara perlahan. Ya. Ini poros counter gear. Ya, setelah itu kita buka gigi-giginya. Ini. Setelah itu kita buka input subnya. Input sub. Ini kita arahkan sini supaya jangan bersentuhan. Kita pukul secara perlahan. Ini output sub. Setelah itu kita buka gigi counter, gigi counternya, gigi counter. Setelah kita membongkar dari bak transmisi ini, kita buka gigi-giginya. Ini gigi sinkronis namanya slip hub. Ini clutch hub. Ini gigi sinkronis. Ini gigi percepatan 3. Ini kita tunggu cara mukanya, ini kita tunggu 3. Ini ada bearing di dalam, bearing. Ini gigi percepatan 1. Ini slip hub sekalian pemutar gigi mundur. Ini clutch hub, gigi sinkronis. Ini gigi percepatan 2. Setelah saya melakukan pembongkaran, saya akan menjelaskan komponen-komponen pada transmisi. Ini output sub. Input sub berfungsi sebagai sumbu yang bekerja sama dengan kopling untuk menggerakkan gigi di dalam gearbox, gigi transmisi. Ini gigi sinkronis berfungsi untuk memindahkan gigi pada saat mesin mobil sedang berjalan. Ini gigi sinkronis. Ini poros counter gear berfungsi sebagai poros counter gear.
Komponen selanjutnya adalah C4 atau garpu pemindah. Garpu pemindah berfungsi untuk memindahkan gigi pada sumbunya sehingga gigi akan mudah untuk dipasang atau dipindahkan. Gigi transmisi ini berfungsi yaitu mengubah input tenaga dari mesin menjadi output gaya torsi sesuai dengan yang dibutuhkan kendaraan. Selanjutnya komponen bak transmisi. Bak transmisi berfungsi sebagai dudukan bearing transmisi serta poros-poros. Adapun fungsi lainnya sebagai wadah oli transmisi. 3. Komponen selanjutnya adalah counter gear. Counter gear fungsinya untuk menghasilkan torsi dari gigi-gigi input menuju gigi percepatan. 3. Selanjutnya slip hub berfungsi untuk menyesuaikan gigi percepatan sehingga output sub bisa berputar dan berhenti. Ini. 3. Setelah itu ini namanya gigi 1. Ini ada sikromes 1, gigi 1, gigi 2. Ini gigi 3 dan ini gigi 4 saling bertautan sama input sub. Ya. Ini namanya idle gear, fungsinya sebagai gigi mundur, dan ini poros idle gear, porosnya. Selanjutnya ada komponen output sub. Output sub ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari gigi transmisi menuju ke propeller sub. Mengukur celah dalam slip hub menggunakan jangka sorong. Ini batas maksimalnya ini 10 mm. Ini kita lihat jangka sorong ini menunjukkan 6 mm, berarti masih bagus, masih bisa digunakan. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari gigi-gigi percepatan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada saat posisi netral, putaran dan tenaga mesin tidak diteruskan ke poros output. Hal ini terjadi lantaran semua roda gigi percepatan tidak ada yang terhubung dan sinkronis semua dalam keadaan bebas. Aliran tenaga dari mesin hanya memutar poros input dan counter gear saja tanpa memutar poros output. Ya, cara kerja dari gigi percepatan satu ini yaitu pada saat posisi gigi 1 adalah saat posisi tuas berada di angka 1 diagram tuas transmisi. Hal ini akan menarik tuas ke belakang sehingga akan mendorong shift fork dan membuat gigi sinkronis untuk gigi 1 bergerak ke depan. Dengan begitu maka gigi 1 akan terhubung dan memutar poros output. Posisi gigi 1 menghasilkan putaran yang lambat namun memiliki tenaga putar atau momen pada poros output yang besar. Setelah itu, cara kerja gigi 2. Posisi gigi 2 adalah saat posisi tuas berada di angka 2, diagram tuas transmisi. Gigi 2 ini akan mendorong tuas ke depan dan menarik shift fork ke belakang sehingga gigi sinkronis terhubung dengan gigi 2. Dengan begitu maka gigi 2 akan terhubung dan memutar poros output. Posisi gigi 2 ini akan memutar poros output lebih cepat dibandingkan dengan gigi 1. Selanjutnya gigi percepatan 3. Ini cara kerjanya itu pada saat posisi gigi 3 adalah saat posisi tuas berada di angka 3 pada diagram tuas transmisi. Hal ini akan menarik tuas ke belakang sehingga akan mendorong shift fork dan membuat gigi sinkronis untuk gigi 3 bergerak ke depan. Dengan begitu maka gigi 3 ini akan terhubung dan memutar poros output. Posisi gigi 3 ini menghasilkan putaran yang lebih cepat dibandingkan dengan posisi gigi percepatan 2. Selanjutnya cara kerja gigi 4 ini. Gigi 4 ini langsung berhubungan dengan input sub. Posisi 4 adalah posisi saat posisi tuas berada di angka 4 pada diagram tuas transmisi. Posisi gigi 4 ini akan mendorong tuas ke depan dan menarik shift fork ke belakang sehingga gigi sinkronis terhubung dengan gigi 4. Dengan begitu maka gigi 4 akan terhubung dan memutar poros output. Posisi gigi 4 ini memutar poros output lebih cepat dibandingkan posisi percepatan 3. Cara kerja gigi mundur atau gigi R. Posisi gigi R adalah saat posisi tuas berada di angka R, diagram tuas transmisi.
Posisi gigi gear ini akan mendorong tuas ke depan dan menarik shift fork ke belakang sehingga gigi sinkromes terhubung dengan gigi R. Di antara gigi R, counter gear untuk gigi R dipasangkan gigi pembalik yang namanya reference idle gear. Akibatnya putaran force output juga menjadi terbalik dan berlawanan arah dengan putaran input. Itulah cara kerja dari gigi percepatan pada transmisi manual. Melakukan pembongkaran, penjelasan serta pengukuran, saya akan melakukan pemasangan kembali atau merakit. Pertama, kita masukkan gigi 2. Kita masukkan gigi 2. Setelah itu sinkromes dan flat hub. Slip hub sekalian pemutar gigi mundur. Ya. Setelah itu kita masukkan lagi sinkromes. Dan kita masukkan gigi 1. Kita pasang bearingnya. Ya, usahakan harus rapat. Masukkan gigi 3 dan sinkromes, flat hub, sinkromes lagi, dan slip hub. Ya. Setelah gigi terpasang, mari kita pasang dalam gearbox. Pertama itu kita masukkan dulu di counternya supaya mudah dalam pemasangan. Setelah itu kita masukkan input sub. Kita masukkan secara perlahan. Kita tunggu. Tidak aku tabrak ya. Setelah itu kita masukkan. Setelah itu kita masukkan gigi percepatan. Ya. Setelah itu kita pukul secara perlahan agar rapat. Setelah gigi-giginya terpasang, kita masukkan poros counter gear. Kita palu-palu secara perlahan sampai masuk. Setelah itu kita pasang idle gearnya. Ini idle gear atau gigi mundur. Ya. Setelah itu kita pasang shift forknya. Setelah kita pasang station housingnya. Ya. Setelah itu kita pasang bautnya, kita kencangkan
Cara masangnya ini kita silang. Baiklah, itulah praktek saya dari sistem transmisi ini, membongkar, menjelaskan komponen dan serta pemasangan kembali. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.